Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torik dari kelas 4E akan sedikit membahas pembelajaran fisiologi olahraga mengenai doping dan dampak penggunaan dari doping. Di era yang sekarang berbagai macam hal dilakukan oleh atlet untuk meningkatkan performanya agar dapat lebih baik lagi. Berbagai macam latihan dilakukan, yakni contohnya latihan fisik, latihan teknik, dan lain-lainnya. Namun, ada pula atlet yang menggunakan cara lain, yakni dengan cara menggunakan doping. Di zaman sekarang, tepatnya pada dunia olahraga, doping merupakan sesuatu hal yang lumrah atau tidak asing lagi didengar di telinga kita. Karena efek dari penggunaan doping ini dapat meningkatkan performa seseorang dalam berolahraga, sehingga penggunaan doping ini dilarang oleh para organisasi WADA. Karena atlet tidak perlu bersusah payah dalam mencapai performa terbaiknya dan ketergantungan terhadap doping. Pada saat kesempatan ini, saya akan membahas apa itu doping dan apa dampak negatif dari penggunaan doping. Maka dari itu, simak video ini. Doping adalah zat obat terlarang yang mana efek dari zat tersebut jika digunakan dapat meningkatkan performa dalam berolahraga. Jadi, doping itu adalah suatu zat atau obat-obatan yang dikonsumsi oleh para atlet sehingga dapat meningkatkan performa. Contohnya dapat meningkatkan kecepatan, tenaga, sehingga seorang atlet tersebut tidak perlu melakukan latihan fisik. Nah, misalnya, contoh ketika seseorang bermain sepak bola, orang tersebut merasa kelelahan pada menit 60. Di menit 60, ia merasakan kelelahan. Esoknya, ia mencoba untuk menggunakan doping. Pada saat menggunakan doping, tak ada rasa sedikit pun kelelahan pada dirinya hingga game tersebut selesai. Tenaganya pun bertambah dengan banyak dan kecepatannya pun bertambah dengan pesat. Nah, inilah dampak yang diberikan zat tersebut kepada seorang atlet, sehingga hal ini dapat membuat ketergantungan atlet terhadap doping tersebut. Zat doping yang dilarang oleh WADA ada agen anabolik, hormon pertumbuhan dan peptida, beta 2 agonis, hormon modulator metabolik, diuretik, stimulan, narkotik, analgesik, dan glukokortikoid. Oke, pencegahan doping pun perlu dilakukan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan satu, sosialisasi mengenai doping, pemahaman mengenai obat-obatan yang termasuk doping perlu disosialisasikan karena penggunaannya sangatlah berbahaya. Selain pemberitahuan obat yang mengandung doping, sosialisasi mengenai jenis-jenis doping dan unsur yang termasuk doping juga perlu dilakukan. 2. Pemeriksaan anti-doping. Pemeriksaan anti-doping sangatlah penting dan perlu dilakukan agar mengetahui bahwa orang tersebut menggunakan doping atau tidaknya.
agar tidak terjadi kecurangan dalam berolahraga. 3. Tidak mengkonsumsi sembarang obat. Untuk para atlet diharapkan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan sembarangan dan hanya menggunakan obat yang disarankan oleh para tim medis sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga tubuh dari zat-zat berbahaya yang ada pada obat-obatan yang mengandung doping. Masuk pada pembahasan terakhir saya, yakni dampak penggunaan doping. Ada beberapa dampak dari penggunaan doping, yaitu 1. Hipertensi. Hipertensi ini dapat menyebabkan rentannya masalah kesehatan lain, ya terutama pada penyakit jantung. Hipertensi yang mengacu kepada penyakit jantung sehingga hal ini menyebabkan berbahaya bagi para atlet. 2. Ketergantungan. Seseorang yang menggunakan doping akan merasa ketergantungan terhadap doping tersebut. Kenapa? Ketika ia menggunakan doping akan memberikan tenaga lebih kepada dirinya sehingga ia tidak akan merasa letih ketika berolahraga. Sehingga hal ini membuat ia merasa seperti kecanduan untuk mengkonsumsi doping yang membuat hal ini menjadi berbahaya. 3. Rusaknya organ dan saraf pada tubuh karena penggunaan doping yang berlebihan. Oleh karena itu, doping jika digunakan berlebihan akan dapat membahayakan organ atau saraf. Itulah yang disebut ketika seseorang ketergantungan terhadap sesuatu hal, maka akan ada saja hal-hal yang berbahaya yang akan terjadi pada dirinya. 2 hal ini bersangkut pautan, ketergantungan dan rusaknya saraf, yakni dikatakan berdampingan karena ketika seseorang atlet menggunakan doping sehingga ia berketergantungan atau kecanduan, maka ia akan terus mengonsumsi doping tersebut sehingga mengakibatkan rusaknya organ atau saraf pada tubuhnya. 4. Hilangnya karir dalam dunia olahraga. Ketika seseorang sudah diketahui ia menggunakan doping, maka karir dalam olahraganya akan hancur. Banyak orang lagi yang tidak percaya terhadap dirinya dan orang-orang tidak ingin ia berada di timnya karena akan dapat menyebabkan masalah yang besar sehingga membuat tim tersebut dirugikan. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.